Transjatim. Transjatim. Yang ada itu ya. Ya. Oke. Udah 5 koridor, target 10 koridor. Ini dalam bulan mungkin Mei Juni ini targetnya Pak Kadis mau buka koridor Malang Raya kayaknya. Okay. Ya, yang 5 ini sebenarnya di mana? Surabaya, Darjo, Gresik, Lamongan. Terakhir Lamongan ada ya? Udah, Madura terakhir. Oh iya, saya lihat itu ya. Ronggolawe atau begitu ya. Ya. Nanti tambah ini Malang. Sebentar, Bro. Idenya kok bis? Kenapa, Dos? Saya udah ajukan ke Pak Kadis. Karena saya lihat itu keren. Kan ada Ijen. Ijen kan Banyuwangi Ijen wisata. Kemudian Banyuwangi sendiri punya banyak tempat wisata kan? Oh iya. Situbondo punya juga kan? Keren. Bondowoso punya juga. Ini kalau ada connectivity Transjatim, keren. Iya. Dia cerita bahwasanya sering naik itu bahkan di hari libur dengan keluarganya refreshing naik Transjatim. Oh iya. Keren tak? Oh iya. Yang muter-muter doang. Oh iya. Iya. Oh. Apalagi tarifnya kan sebelum 2 jam nggak perlu bayar lagi deh. Ya, jadi berlaku untuk 2 jam itu. Oh. Tiketnya itu. Terusan ya itu ya. Tiket terusan gitu ya. Iya. Ya keren, Dok. Hari ini saya kedatangan tamu yang seorang legislator, anggota komisi, ketua komisi dong. Anggota komisi D dulu ketua ya, sekarang anggota, ketua fraksi sekarang. Ketua komisi dan ketua komisi E ya. D. Dulu. Sekarang anggota komisi D. Komisi D. Tapi ketua fraksi. Oh, ketua fraksi. Ya, Dr. Agung Mulyono. Selamat siang. Ya, Dr. Agung ini adalah politisi dari Partai Demokrat. Beliau sudah 3 periode dong. 3 periode ya. Jadi 3 periode yang melakoni atau menjalankan tugas sebagai legislator. Dan hari ini kita akan bicara tentang ini PR sebenarnya, Dok, bagi Jawa Timur. Ya. Tentang konektivitas antar wilayah, gitu ya. Banyak dulu wacana-wacana yang berkembang, tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu dalam podcast kerjasama PWM TV dengan Komisi D DPRD Jawa Timur bahwa Dr. Agung ini dulunya memang dokter, Dok ya? Dokter, asli. Bukan kaleng-kaleng. Praktik juga, Dok? Sempat praktek. Oh, gitu. Lulus tahun berapa di UNER dulu, Dok? Sampai lali ya. Ya, melali ya. 96, 97 lah. Oh, lulus UNER. Ya. Terus habis itu di ASN atau gimana? Enggak. Oh, enggak di ASN. Enggak, jadi langsung kita bikin yayasan. Oh, bikin yayasan tentang klinik. Kemudian, yayasan apa itu? Dulu namanya YKK, Yayasan Klinik Keluarga. Oke. Terus bikin PT. PT Klinik Dokter Ayaman Keluarga. Ya. Terus jadi konsultan di BUMN, konsul medis. PLN, PTP, Nusa Power, PJB. Wah, BUMN kali ya. Semen Gresik. Kemudian Semen Indonesia tuh Gresik waktu itu. Waktu masih Gresik. Masih Gresik ya. Terus Indonesia. PT Barata, BUMN lah, BUMN. PLN. Praktis terus buka klinik itu, Dok. Justru kliniknya awal. Oh, kliniknya lulus awal. udah buat klinik. Masih dokter muda udah buat klinik. Jadi dulu guyon raja klinik dulu. Terus guyonnya begitu. Guyonannya gitu. Almarhum Prof. Sandar tahu saya justru karena saya punya klinik. Askandar. Wah, beliau setiap ketemu saya nanya, nambah berapa kliniknya gitu. Keren. Sama teman-teman saya yang nonton ini, angkatan saya dan sebelumnya, atau di atasnya, di bawahnya, insya Allah tahu lah. Kalau saya memang dulu fokus di klinik. Oh, gitu ya. Jadi bikin klinik. Di tahun 96 itu saya udah punya, sebelum lulus itu udah punya sekitar 10 klinik. Lulus sebelum kuliah? Wih, keren. Ya.
Iya, iya. Sampai lulus sampai 20-25 klinik dulu. Mualah, gitu ya. Memang fokus namanya Vaskes primer. Vaskes primer. Ya, saya getol di dalam pendidikan pendekatan dokter keluarga. Bagaimana promotif preventif itu jalan. Karena Prof. Angkasa Mulu dulu, Angkasa Muluk menteri, di tahun 2008 beliau ngomong Indonesia saya 2010. 2010. Ya, itu visinya. Di tahun 2028 itu ngomong waktu 2008 beliau menteri. Bahkan 2006 mungkin ya. Visinya Indonesia sehat 2010. Sampai sekarang belum sampai itu. Ya kan? Nah, saya ngomong orang kita itu ke dokter kalau sudah sakit. Nggak ke dokter nggak sakit. Itu salah. Apalagi di era BPJS. Justru mestinya nggak sakit pun ke dokter. Apalagi dia punya penyakit. Iya. Contoh hipertensi, kolesterol. Jangan nunggu sakit. Sekarang mobil kita, motor kita kalau ke bengkel ganti oli nunggu rusak kan? Nggak nunggu rusak kan? Iya. Tune-up nunggu rusak kan? Nggak nunggu rusak kan? Orang kita lebih sayang motor dibanding badan. Kita ke dokter nunggu rusak, nunggu sakit, salah. Justru itu kalau orang hipertensi yang ke dokter nunggu sakit, saat hipertensi kumat, bisa stroke dia. Kalau udah stroke, cacat dia. Lihat stroke jarang yang balik sempurna. Ada cacat sequelae ya, ada cacat. Jadi konsepnya saya preventif dok ya yang penting ya, bukan saya kuratif PLN, ya. Bukan kuratif. Saya di PLN dibayar karena menyehatkan. Oke. Jadi bagaimana pegawai PLN itu justru kita kumpulin di sela-sela istirahat itu, kumpulin dokternya akan penyuluhan. Bahkan di data, belum ada di teori itu. Tahun segitu saya 2004. Saya kelompokkan dari 1.000 karyawan misalnya. Berapa yang sehat? Berapa sakit single, double, triple, multiple. Itu ya. Nggak ada teori itu. Triple single satu macam, double 2 macam, triple 3 macam. Saya suatu kita pernah bosnya BUMN itu pas Coffee Morning Week ada diumumkan di kantor itu innalillahi wa inna ilaihi meninggal. Saya pas di depan Pak Dirut, dok, itu meninggal kenapa? Sebentar Pak Dirut tak ceknya datanya. Cek ternyata apa? Dia sakitnya triple, ke arah multiple. Pak Dirut ini sakitnya 3 macam, 4 macam. Tiap minggu 6 ini. Jadi wajar sekarang meninggal. Oh, betul. Kita punya data. Jadi kita dibayar karena memonitor database dan menyehatkan. Dokter saya tugasi bagaimana yang triple menjadi double menjadi single, syukur sudah sehat. Dibayar karena menyehatkan. Bukan gitu dibayar karena justru promotif preventifnya dikalahkan. Wah, itu semacam konsultan itu berarti dok. Konsultan. Oke. Itu emang keren itu. Keren. Belum pernah ada itu, kita yang bikinin. Iya. Jadi tapi kan ujuk-ujuk saya tahu tuh jenengan di politisi. Ya apa ceritanya dok? Sedikit aja. Ya ditawari teman-teman. Ditawari masuk politik. Justru saya waktu kurang 2 tahun ditawari dapil, saya nggak minat nyalek. Karena setengah dipaksa ditawari untuk maju, akhirnya maju. Ngelawan incumbent, menumbangkan incumbent, keren toh? Jadi nyalek pertama langsung jadi dok? Iya, provinsi langsung, nggak pakai kabupaten. Di Banyuwangi itu ya? Ya, kan saya asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi, ya. Walah, begitu. Jadi sekarang aktif di politik ya, tapi itu menentukan kebijakan. Saya masih ketua klinik Jawa Timur. Ketua Perhimpunan Klinik Jawa Timur. Oh, klinik. Ya. Masih fokus promotif preventif saya. Oke. Ya. Itu peran lah yang hobi. Baik, Dok. Kita bicara tentang connectivity ini, Dok. Tentang konektivitas antar wilayah. Saya ingin introduction dulu, Dok. Ya, apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Timur ini, Dok? Ya, karena kebetulan saya di Komisi D, mitra saya adalah Komisi D ngurus siapa ini, Dok? Pembangunan infrastruktur. Jadi mulai Bina Marga, Disub, Budaya Air, ya, dan sebagainya. Tapi yang kait dengan connectivity ini terkait dengan Bina Marga, jalan dan transportasinya. Hari ini kita bicara dalam hal transportasi. Di Jatim ini sudah kita gaungkan dan implementasikan Transjatim.
Transjatim. Transjatim. Yang Ada. bis itu ya? Ya. Oke. Udah 5 koridor, target 10 koridor. Hmm. Ini dalam bulan mungkin Mei Juni ini targetnya Pak Kadis mau buka koridor Malang Raya kayaknya. Oke. langsung Yang ada 5 kan ini sebenarnya di mana? Surabaya, Surabaya, Sidoarjo, Darjo, Gresik, Lamongan. Gresik. Terakhir Oh, Lamongan ada ya? Udah, Madura terakhir. Oh iya, saya lihat itu ya, Ya. Ronggolawe atau itu ya. Ya, nanti tambah ini Malang. Oh, bentar lagi malah. Ya, habis itu nanti mungkin timur Probolinggo, mudah-mudahan nyampe ke Tapal Kuda, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Itu keren. Satu dapil itu, karena wilayah Banyuwangi kan bisa connectivity ke Situbondo, Bondowoso. Sama-sama mereka berkembang wisatanya, terutama Situbondo, Banyuwangi. Iya. Sebentar, Bro. Idenya kok bis? Kenapa, Dos? Nah, itu mungkin terilhami dari Jakarta ya, mungkin Pak Kadis, karena kita sebagai legislatif tentunya akan mensupport terhadap program-program yang pro rakyat, yang bagus. Bahkan dalam tahun ini saya minta untuk dimonef, monitoring evaluasi. Jadi apakah betul-betul bermanfaat? Yang pasti targetnya salah satunya merupakan angka kecelakaan, emisi. Ya, betul. Jadi orang naik motor ternyata kematiannya itu dihitung-hitung itu mengerikan setiap tahun. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kemarin dihitung satu bis sama dengan diekuivalenkan dengan sekitar 50 motor apa ya. Jadi dengan begitu bisa menekan angka kecelakaan. Itu jadi berawal sehingga itu kita mensupport. Dan menurut saya murah lah. Ono klasifikasi pelajar 2,5 kan, umum 5.000 pakai AC lagi. Keren itu. Iya. Nah, Itu yang Bromo masih ada, Bro? Lain ya, feeder itu ya. Yang Bromo itu feeder ya. Feeder. Lain belum. Lain. Jadi kita fokus nanti 10 itu masih 5-6 Malang nanti. Iya, keren. Tapi yang pasti saya pernah mencoba sendiri yang Surabaya Sidoarjo itu penuh terus. Ya. Karena dihitung-hitung lebih murah. Iya. Dan nyaman. Itu pemerintah mensubsidi, Dok? Subsidi. Oke. Ya. Kan Subsidi. Harga segitu. Mungkin. kan itu murah itu. Itulah pemerintah hadir, tapi dikelola dengan profesional. Jadi di luar negeri banyak gratis kan? Ya. Public transportation itu keren. Jadi walaupun kita seheboh di luar negeri, kita udah ngawal di Jatim. Mudah-mudahan kalau ini diterima dengan baik dan anggaran ada akan itu lebih. mulai tahun berapa, Dok? Dok? Waktu itu, Dok? Mungkin 2-3 tahun terakhir ya. 3 tahun yang lalu ya. Terakhir ya. Iya, saya peresmian Ini lihat masih itu. berkembang. Ya, Bu Khoifah yang resmikan. Iya. Waktu itu di Mojokerto atau di mana itu ya? Ya, koridor 1, hari 2 terus hadir saya. Yang enggak Madura kemarin. Madura ya saya. Karena pasal Pak Ramadan lupa saya. Waktu peresmian itu ya? Nggak salah. Peluncuran itu ya? Sekarang berarti berapa unit, Dok? Sudah ini banyak ratusan. Cuman koridornya, bicara koridor 5 koridor. 5 Dari koridor. 10 yang udah dilakukan separuh. Nanti berapa? 6 ketambahan 6 nanti di Malang. Jadi udah separuh lebih. Oke. Itu kan Itulah harapannya adalah sebetulnya tadi menekan kecelakaan. betul. Emisi. Betul. Yang paling penting apa? Ekonomi. Ekonomi, Ya, membuka harapannya ke ini. sana. Karena kalau udah jalannya bagus, transportasinya bagus, insya Allah ekonomi itu ikutan akibat. Ya. Jadi kan memang adanya bis Transjatim ini memang Ya, menjadi ikon legacy kita, gunung kita. Ya, bahwa itu banyak teman-teman saya yang akhirnya ke daerah itu ya naik bis turun di Bangurasi. Mereka gitu mikirnya lebih murah ya, murah, nyaman. Jadi AC ya kayak gitu kan AC, orang ya. iya. Dulu kan bis itu nggak jadi ya. Dan pakai digitalisasi, dimonitor dari Disub itu. Itu pakai QRIS, Bro, yang bayarnya. QRIS kayaknya. Iya, QRIS ya. QRIS. Jadi nggak. Jadi non tunai. Berarti sama dengan yang di Surabaya itu apa? Ada bis itu. Bis merah itu. Iya, bis merah itu juga dulu kan bayar pakai sampah. Ya. Sekarang pakai QRIS itu ya. Ya, Jatim masih lebih oke lah. Saya sering kosong merah itu, Zen. Oh, sering kosong ya. Iya, sering kosong merah. Di depan rumah saya Pak Konsiti kan, sering kosong itu. Oh, yang rute ITS itu ya. Jadi rasanya yang di Transjatim lebih tepat, lebih banyak lah penumpangnya, karena mereka
contoh rute-rute yang padat Surabaya Sidoarjo orang kerja orang kerja dibutuhkan. Iya. Lebih ada kepastian dia. Ini nggak lama. Artinya trafiknya ini ada kepastian. Tiap jam, tiap 15 menit ada bis itu. Nah, ini akan dikembangkan menjadi 10 Dok ya, dari 5. Koridor namanya. Ya, koridor itu menjadi 10. Targetnya kapan nih Dok? Mudah-mudahan siang pasti Mei Juni ini, bahkan Mei ini rencana Malang. 6. Mei ini Malang ya. 6. Mudah-mudahan bisa 3 lagi 9. Mudah-mudahan 25 selesai lah atau sampai 26 awal lah. 26 awal sudah 10 koridornya. Mudah-mudahan lah. Nanti saya juga masih minta namanya monitoring evaluasi kayak apa. Dibedakan daerah yang metropolis ini dengan yang luar bagaimana ya kan? Progresnya bagaimana, problemnya bagaimana. Kemudian antusias masyarakat itu penting. Jadi jangan sampai nanti dia nggak punya data dikebyah-uyah, pasti ada beda kearifan lokal masing-masing nanti. Betul. Tapi logika kita mestinya dengan tarif yang murah begitu harusnya banyak minat. Ya sudah ada ini karena 2.500 Dok. Dia mahasiswa pelajar 2.500, yang umum 5.000. Murah itu. Sangat murah. Iya. Sama naik motor, naik motornya malah ya kan. Mahal. Surabaya Sidoarjo. Resiko juga mahal. Lamongan Surabaya berapa itu ya? Iya. Makanya itu sangat. Juga ada luxury ya. Cuma saya belum nyoba luxury. Luxury ada berapa unit di sini? Nggak banyak. Kita nggak sampai 10 ya. Oke. Tapi saya belum nyoba saya. Luxury ini tuh ya. Nah, kita nyoba nanti biar tahu. Saya tak coba. Ini memang itu kan kalau bisa orang mudah dengan akses itu kan yang naik kendaraan pribadi ini kan bisa berkurang, kecelakaan berkurang. Tujuannya memang itu. Tujuannya memang itu ya, utamanya ya. Kalau motor penuh itu kan rawan kecelakaan. Belum emisi polusi. Dok, sedikit lagi. Itu kan saya tadi tanya tentang soal kenapa bis. Dulu kan ada wacana tram, ada wacana monorel. Itu menurut dokter gimana? Ya bertahap. Oh, bertahap ya. Yang pertama ya kita melangkah dari yang mudah dulu karena tentunya dari cost, feasibility study-nya, biayanya, anggarannya pasti mahal itulah. Mahal itu ya. Tapi kayak Singapura kan keren Dok. Oh iya. Antar kota punya begitu loh ya. Waduh. Kita ini dulu, kita lihat kalau Monef tadi ya kan. Iya. Kan udah diwacanakan juga itu, yang rel. Surabaya ya. Nanti kita lihat sambil jalan. Jadi Jatim udah punya inovasi yang bagus, udah mengawali begitu, menurut saya udah keren. Tinggal nanti Monef kayak apa, sehingga bahkan untuk menuju kereta tadi menjadi pertimbangan. Monorel tram itu ya. Ya. Itu namanya lah. Itu. Tapi kan itu menjadi satu kelas tersendiri loh. Ya. Apabila harganya terjangkau kan mungkin Sidoarjo ke Surabaya ke Gresik naik monorel itu. Mudah-mudahan pintu awal aja nih yang telah Jatim arahnya ke sana. Arahnya juga ke sana ya. Ya. Tapi memang investasinya besar. Besar itu harus undang investor itu. Tapi semua unit ini dari lokal. Lokal. Ya. Wah, keren. Jatim. Ya, Jatim. Sama mitra pemerintah juga. Ada survei terbaru Dok mungkin dari hasil Monef. Impact dari adanya Transjatim 3 tahun. Enggak, dia ada laporannya, tapi saya minta Monefnya. Laporan progresnya, kabar baiknya ini peningkatan penumpang ya kan. Yang naik motor berkurang dibanding yang sekian tahun 2 tahun terakhir ini. Ada pendapatan sekian ya kan. Kemudian kecelakaannya menurun, ada data itu. Ada ya. Jadi tapi saya lebih pengen yang monitor evaluasi betulan. Juga bisa mengukur beberapa variabel. Masih nunggu kita. Tapi kira-kira yang masih jadi PR-nya apa ini Dok dari 5 koridor yang sudah berjalan ini Dok? Menurut dokter transportasi ini Dok? Laporan sementara sih fine aja. Gitu ya. Baik-baik aja. Notabene peminat banyak. Itu tadi kecelakaan menurun. Ada peningkatan pendapatan karena dengan jumlah peningkatan kunjungan atau penumpang pendapatan naik. Tapi kan target utama kali kecelakaan menurun, tercapai itu. Tapi kita belum
Itu harus diakui. Belum ya, monef detail saya belum lihat kepuasan customer ya. Kepuasan pelanggan. Ya. Ini belum Saya belum dapat surveinya itu. Iya, itu mungkin perlu di tingkat ini apa? Ada misalkan kejahatan ada nggak di tempat-tempat itu, Pak? Mestinya tidak, karena kita monitor itu ada CCTV-nya. Jadi kita ada monitor digitalisnya. Sopir ngantuk kelihatan gitu. Di monitor gitu. Iya kan? Ini keren. Jadi artinya saya sering bilang di dapil saya bahwasanya provinsi ini di bawah Gubernur Bukoviva dan Pak Emil periode yang pertama kemarin udah luar biasa. Contoh saya sering pamer di dapil saya. Bedanya jalan provinsi sama kabupaten apa? Provinsi lebih lebar, halus. Dan contoh itu kalau komplainnya Senin, Rebo selesai. Rebo gitu komplain, cuma selesai. GPL. Fast respon ya. Fast respon. GPL lama. Iya. Karena contoh dapil saya Banyuwangi, itu anggaran untuk perawatan hampir 15 miliar setahun. Karena artinya ready. Jadi itu penting. Kemudian dengan begitu maka kita tinggal nambahi di termasuk di sub itu misalnya dengan lampu, PCO-nya dia, ya kan, tanda-tanda apa, lampu jalan, rambu-rambu jalan, itu yang milik Jawa Timur kita penuhi. Ya. Dan menurut saya ini momen bagus kolaborasi kabupaten dengan provinsi. Jadi bupati yang kreatif, bupati yang memang proaktif, saya yakin ini saatnya. Karena Ibu Kofifa ini orangnya kan tahu sendiri. Orang bilang gila kerja kan, top ini kan. Artinya kalau teman-teman bupati itu proaktif, ya komunikasi. Kondek muni pasti dikasih program. Kondak muni nggak dikasih ya. Artinya kesempatan, terutama di infrastruktur, jalan dan transportasi ini. Contoh koridor ada 10 koridor, kan baru 6. Yang 7, 8, 9, 10 perlu berarti proaktif. Dengan memaparkan kabupaten saya perlu ini. Cukup bertiga misalnya, Bondowoso, Banyuwangi bertiga. Itu kompak misalnya mengajukan dengan alasan yang reasoning yang jelas untuk kemajuan wilayahnya, untuk rakyatnya, dengan data yang meyakinkan, insya Allah menjadi prioritas. Dan saya sebagai pengampu dapil, saya sudah ajukan ke Pak Kadis, karena saya lihat itu keren, kan ada Ijen kan Banyuwangi Ijen, Bondowoso wisata. Kemudian Banyuwangi sendiri punya banyak tempat wisata kan? Oh iya. Situbondo punya juga kan? Keren. Bondowoso punya juga. Ini kalau ada connectivity Transjatim, keren. Iya. Jadi artinya bupati proaktif, sehingga kita kayak semacam audisi, meneng, lebih prioritas dulu kan, melihat dari paparan masing-masing kepala daerah tadi. Emang selama ini komunikasi antar daerah ke provinsi gimana, Dok? Menurut pandangan dokter? Oh ya mereka ada, tapi ini menurut saya ini kesempatan untuk kan masih ada 5 lagi nih. Kesempatan melihat 5 yang udah jalan, bupati-bupati itu yang kan 38 kan luas, kan tidak mau ketemu semua. Caranya ya kompetisi tadi, komunikasi, konten muni dikasih. Ada beauty contest apa istilahnya itu, gitu, proaktif. Iya. Karena kesempatan ini, mumpung program ini menjadi program andalan, prioritas Transjatim. Iya. Semua udah merasakan. Jadi kalau begini Banyuwangi itu Situbondo, Bondowoso. Enggak. Bondowoso. Banyuwangi Situbondo, Bondowoso. Banyuwangi Situbondo, Bondowoso. Jember, Lumajang, Probolinggo. Jember, Lumajang, Probolinggo. Oh iya. Itu koridor yang. Jadi lingkaran tuh asik itu, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi lingkaran. Keren tuh. Keren. Tapal kuda. Ini enggak apa penyinggung. Soal jalannya gimana, Dok? Jalan provinsi Situbondo, Bondowoso mulus banget. Enggak ada nasional tuh, provinsi itu. Keren. Kalau Bondowoso nggak ada jalan nasional. Bentar, dulu kan ada JLS lintas selatan itu gimana, Dok? Akan toh, Jember Banyuwangi. Akan proses sekarang ya. Paling selesai 2026-27 kayaknya. Wah itu kalau jadi keren ini, Dok. Ya. Jember Banyuwangi cuma nggak sampai 30 menit ya. Lebih ya. Jauh tuh. Iya. Ya lebih cepat lah dari yang sekarang. Karena nggak lewat komuter kan, lewat gitu. Komuter itu yang waduh berkelok-kelok itu, Dok. Iya. Jadi dengan connectivity tadi kan diharapkan ekonomi berkembang, Dok. Iya, outputnya ke arah sana. Harapannya ke sana. Nah, sejauh ini kalau dokter turun ke daerah ini apa yang dilihat dari perubahan-perubahan ini, Dok? Kita selalu gaungkan karena kita di provinsi kan
kita agak sombong dikit nih, GPL tadi. Sombong dikit kan? Karena kalau Senin komplit Rebo selesai. Oh iya. Asal ada lubang, Senin komplit Rebo selesai. Dan mereka yang jalanin juga ya. Iya, dan teman-teman UPT sangat perhatian itu. Iya. Bisa dibedakan provinsi kabupaten bisa lebarnya, halusnya kan. Dan sudah banyak jalan kabupaten naik ke provinsi sekarang, udah mulai banyak. Oh, gitu ya. Iya, jadi keren. Sudah di apa? Kalau sudah ditargetkan ya, Dok. 2026 Januari 5 tambahan 5 koridor itu bisa mudah-mudahan ya awal 26 lah targetnya, mudah-mudahan. Ya, karena yang pasti di bulan Mei Juni ini katanya koridor 6 Malang ya. Malang itu yang kabupaten seluruh ya, Dok. Malang kan ada Batu, kota sama kabupaten. Nah, aku belum lihat. Mungkin Malang Raya atau Surabaya Malangnya malah. Ya? Nah, kita lihat nanti. Belum nanya kemarin. Tapi yang pasti Malang lah. Iya. Jadi Surabaya Malang itu kan orang peminat banyak. Dan di sana pariwisatanya keren. Banyak sekali. Batu terus ya sekolah juga banyak, Dok. Universitas pun banyak di sana. Jadi moga-moga ini bisa terrealisir, Dok ya. Ya. Terus mungkin yang terakhir, Dok. Ini tantangan yang harus diselesaikan dari tugas-tugas konektivitas antar wilayah ini apa menurut Dokter? Ya, yang pasti bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, ya kan? Partisipasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan, memelihara yang sudah ada ini dengan baik, sehingga program ini betul-betul dirasakan dan terpelihara dengan baik. Karena jasa program ini bagus ini hanya cukup berlaku 2 tahun habis, ya kan? 3 tahun berhenti. Harapan kita adalah long term. Untuk long term tentunya perlu manajemen yang bagus, perawatan yang bagus, ya kan? Dan partisipasi masyarakat yang bagus. Ya paling kalau kendala utama nanti anggaran, apalagi lagi efisiensi. Iya. Mudah-mudahan terus tidak begitu tidak lama-lama lah efisiensi ini. Mudah-mudahan 2 tahun cukup lah ya. Recovery. Perlu libatkan pihak ketiga nggak sih, Dok? Selama ini kan ada pihak ketiga. Pihak ketiga juga ada ya. Artinya yang asing nggak ada belum? Belum. Kalau yang negeri. Proyek itu tadi, Dok. Wah, keren itu, ya. Kereta cepat apa itu ya yang bisa kita masih dalam negeri lah. Ya, saya kira tantangan itu harus dihadapi dan PR ini juga masih banyak karena memang jalan transportasi ini utama menempati, kalau surveinya teman-teman dulu, Dok, ini yang pertama lapangan pekerjaan, yang nomor 3 ini transportasi, Dok. Dan transportasi ini kita udah merasakan toh, transportasi kita pusat kayak gitu, Jatim kayak gitu, ya kan? Iya, memang kalau bis itu mungkin salah satu solusi lah awal ya. Pokoknya nggak sepi aja, Dok ya, Dok. Rame. Sekarang orang ya biasa perhitungan ekonomi kan. Betul. Sekarang naik 5.000 segitu jauhnya kan murah. 2,5 apalagi yang mahasiswa, pelajar, pondok, pesantren, murah. Saya teman-teman banyak sekali sekarang yang saudara-saudara saya dari Gresik itu ke Surabaya. Saya pernah nyoba Gresik kan, naik Surabaya Gresik. Nyaman, Dok ya? Nyaman. Sidoarjo Gresik. Oh ya. Berapa jam berarti waktu itu? Ditempuh? Nggak sampai 1 jam itu. Nggak sampai 1 jam? Sampai itu. Oh ya berani, Dok. Motor kan lama juga itu. Gresik, Sidoarjo ya. Belum lagi risiko. Dan saya nemui warga, dia cerita bahwasanya sering naik itu bahkan di hari libur dengan keluarganya refreshing naik Transjatim. Oh iya. Keren tak? Oh iya. Yang muter-muter doang. Oh iya. Iya. Apalagi tarifnya kan sebelum 2 jam nggak boleh bayar lagi deh. Ya, jadi berlaku untuk 2 jam itu. Oh. Tiketnya itu. Terusan ya itu ya. Tiket terusan gitu ya. Iya. Ya keren, Dok. Nah, gitu. Ya murah, Dok, untuk keluarga yang misalnya refreshing yang mau murah meriah, naik bus itu kan sama keluarga. Yang penting kan keakraban keluarga terbentuk, ya kan? Betul. Ya itu yang kehangatan. Kalau suami istri anak dia ngobrol di di situ, ya kan? Ya. Kan udah
udah keren lah, harus dibudayakan ya kan. Kita di Bali aja yang naik bis terbuka itu, turis itu, Oh ya, ngopi yang itu, di tol apa itu ya? nggak di tol. Bali untuk puter, kita naik Yang di kota bis berarti. kota, sambil ngopi itu ngobrol, masih keren Belum pernah saya, Transjati. tapi kepingin lihat fotonya, kepingin. Transjati, Transjati, keluarga, mau 10 orang pun bisa kan, bareng-bareng, refreshing. Untuk yang dari desa kota tunjukin Transjatim ini, yuk Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Oke, Gresik, oke. sambil ngobrol keren toh. Ya. Ya itu salah satu. Tapi saya belum pernah Dok, jujur aja. Coba, biar tahu. Kepingin memang, kepingin. Maksudnya sebelum podcast nyoba kemarin mestinya biar tahu. Wah, iya ya. Ke Gresik sebenarnya kepingin Ya. ini. Wah, cepat anu ya. Unitnya yang belum anu kita berapa Wah, ini unitnya? ratus puluhan tuh setiap koridor. Ada 20 lebih setiap koridor. setiap koridor 20. Berarti kalau 5 berarti ada 100 Ratusan Dok. lebih. 100 unit. Iya, Banyak Dok ya. banyak. Waduh, ini kalau bisa tambah 10 lagi ya. Oh, penuh Wih, Jawa Timur penuh keren sudah. itu. Ya moga-moga ini menjadi apa? Primadona. Terus besar lah, terus Menjadi membesar. primadona bis Primadona. Oke. masyarakat keren itu. Buat masyarakat sehingga nanti transportasi urusan transportasi, masalah transportasi ini Ya. bisa terurai Dok. Harapan Ya, saya menjadi bis primadona masyarakat Jawa Timur, Transjatim itu. Transjatim itu ya dengan Karena tadi bisa untuk refreshing tadi, keren tuh. Karena bapak ibu yang sibuk banget, misalnya sempatkan dengan mungkin sekali saya akan nyoba yang lusuri. Anak istri sambil ngobrol di bis itu aja, bawa makanan, keren tuh. Ya, yang luxury sorry. Berapa Belum unit? nyoba aku, Berapa unit itu? belum 10, belum saya 10 berapa ya? 3, 4, 5 mungkin. Wah, ini saya juga punya Saya belum nyoba ya. luxury itu. Memang anu Dok, perlu disosialisasikan lebih banyak ya Dok ya. Supaya tahu luxury ini saya belum tahu nih Dok. Sudah Mungkin- mereka di sub udah gencar itu di medsosnya dia, Di medsosnya ya. udah gencar. Undang-undang artis itu mungkin naik luxury. Kali kereta itu sudah ada macam-macamnya ya. Ya, Kereta ya, sudah ada macam-macamnya. Ya, saya kira clear Dok. Saya Clear. senang sekali. Iya dah. Keren toh? Ini ya, informasi sosialisasi yang sangat bagus sekali untuk kita teman-teman ya yang ingin tahu tentang transportasi yang jadi salah satu solusi atau mengatasi masalah di Jawa Timur. Saya kira terima kasih Dokter. Sama-sama. Saya paging Dokter. Ya. Semoga ini memberi value dan manfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.